perkenalkan, namaku Marlena. Aku salah satu pejuang sigap sejahtera dan saya mendampingi Kampung Mapulu. Nah, jadi biar teman-teman tahu nih ya, pejuang sigap sejahtera itu merupakan salah satu program unggulan Bupati Kabupaten Berau. Nah, jadi kita di sini tugasnya untuk mendampingi 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau. Dan ya, ini saya salah satunya di Kampung Mapulu. Baiklah teman-teman, mari kita melihat-lihat sekeliling Kampung Mapulu. Jadi Kampung Mapulu ini baru relokasi ya teman-teman, dari mulainya awal tahun 2022. Awal 2022 ya? Iya. Dan ini merupakan rumah masyarakat, rumah sehat, ukuran 3x6 yang sudah terrealisasi untuk tahun 2022. Total sudah ada berapa rumah Mbak di sini? 13. Total sudah ada 13 Ya. rumah? Ya. Dan 13 rumah, oke. Kita lihat sekeliling dulu. Mayoritas masih kosong ya? ya, mayoritas masih kosong karena kan masyarakatnya masih banyak di kampung lama. Kampung lamanya di Kampung lamanya di Mapulu yang masih berbatasan langsung dengan Kampung Merabu, tetanggaan. Oke. Ya. Di atas? Ya, itu bisa dilihat ya, view-nya sangat keren di sini. Di dekat kantor maupun perumahan Kampung Mapulu, view-nya sangat keren tuh, bisa dilihat. Itu merupakan salah satu spot untuk foto-foto di sini, sangat keren ya teman-teman. Ketika datang ke Kampung Mapulu, jadi sangat tidak merasa rugi, bisa terbayarkan dengan pemandangan alamnya luar biasa. Ini nama gunungnya Gunung apa lagi saya nama? Buntung. Ya, Gunung Buntung. Oke, baik Mbak Marlena, kita kemana lagi? Kita jalan-jalan lagi. Kampungnya segini aja ya Mbak, berarti ya? Kecil ya memang ya? Iya, kampungnya ini sebenarnya lumayan sih, lumayan besar. Cuman kan masih belum terrealisasi semua perumahan sehatnya. Untuk tahun ini sekitar 26. Ya. 26 perumahan lagi yang akan dibangun di sini. Ini langsung berbatasan dengan hutan? Ya, ini berbatasan dengan hutan. Semuanya kiri kanan maupun depan belakang hutan semua. Dan kita di sini bertetangga dengan Kampung Panaan. Oke. Ya, ini juga merupakan lokasinya Kampung Panaan sebenarnya. Cuman Kampung Panaan berbesar hati memberikan kita lokasi untuk relokasi Kampung Mapulu. Ya, sekarang ini yang kita lihat. Cerita tentang akses jalan Mbak? Ya, jadi teman-teman, saya akan cerita sedikit ya tentang akses jalannya. Karena kampung kita ini masih relokasi, jadi perjalanannya itu cukup ekstrim. Apalagi di musim hujan, karena jalan kita ini sendiri masih tanah, tidak ada pengerasan maupun aspal. Nah, jadi bisa dilihat sendiri kalau musim hujan sangat susah aksesnya. Tapi ya biar bagaimanapun, namanya di sini lokasi kita, ya kita sudah terbiasa lah dengan hal-hal yang ekstrim, jalan-jalan yang ekstrim maupun berlumpur dan sebagainya, itu sudah biasa. Jadi luar biasa tangguh. Di sini masyarakatnya juga begitu. Mayoritas penduduk mata pencahariannya di apa Mbak? Mayoritas penduduk mata pencahariannya di sini itu sarang burung sih. Di Berarti, PT Walesta. Mereka bisa keluar kampung berapa hari? Keluar kampung kadang sampai 2 minggu. 2 minggu kampung ditinggalkan gitu? Ya, kampung ditinggalkan. Bisa cerita dikit Mbak, ini kan Mapulu kampung baru ya? Ya. Cerita dikit tahap dari awal kampung ini ditetapkan, terus sekarang pembangunan, perlu penyiapan banyak hal.
pembangunannya seperti apa Mbak? Terus rencana-rencana apa ya, site plan-nya gitu. Iya. Jadi rencana pembangunannya ini masih sangat banyak ya. Namanya juga masih relokasi kan. Jadi memang perlu ekstra kerja keras. Salah satunya yang terrealisasi sekarang itu seperti kantor kampung, perumahan sehat masyarakat, Ukuran berapa Mbak itu satu rumah? 3x6 ukurannya. Nah, di sini nanti rencana titik koordinatnya kan kemarin udah dibuatkan master plan ya. Nah, jadi di sini titik koordinatnya itu akan dibangun PLTS. Nah, Kapasitas kapasitasnya masih belum tahu Mas, tapi yang jelas lumayan besar di sini. untuk berapa rumah? Untuk berapa rumah? Untuk 32 rumah. Nah, di sini sekitar 1 hektar lah luasannya mungkin. 1 hektar untuk PLTS ya? Iya. Fasilitas umum lain yang direncanakan dibangun di Mapulu apa Mbak? Fasilitas umum yang lainnya itu seperti sekolahan, terus pustunya di situ nanti rencana Mas. Gereja, masjid akan direncanakan untuk tahun ini karena memang benar-benar pemerintahannya fokus untuk pembangunan. Oke. Iya. Kalau sektor ekonomi masyarakatnya, kira-kira pemerintah kampung itu membayangkan aktivasi apa gitu yang mau digerakkan? Oh iya, kalau untuk sektornya itu kita memang sudah ancang-ancang dari pemerintah kampungnya. Yang pertama itu kita berencana untuk menanam kakao. Nah, jadi kakao itu kita rencanakan memang sudah ada tempatnya. Terus yang kedua itu direncanakan cabai. Karena di sebelah mana Mbak nanti Mbak? kalau kakaonya itu kemarin pembicaraan awal ya, semoga tidak ada perubahan. Itu rencananya kita penempatannya itu di daerah perumahan masyarakat. Kan itu kan masih ada jeda nih, masih ada ruang. Nah, antara rumah ke rumah. LU1 ya berarti? Iya, LU1. Berapa, kira-kira ukuran berapa itu per rumah tangga? Kalau untuk ukurannya, karena kemarin kita belum mengukur ya, tapi yang jelas itu ukurannya sesuai jarak antara rumah. Jadi supaya tidak kosong. Jadi itu untuk seperti menambah penghasilan lah kan untuk masyarakat kampung di sini. Terus kita juga punya rencana nih, tapi masih rencana awal untuk destinasi wisata. Di sini ada namanya Lobang Belok. Nah, di situ kita rencana nanti mau buat pemetaan. Lubang Belok dari kantor kampung ini jaraknya berapa kira-kira? Jaraknya sekitar kurang lebih 1 jam lah. 1 jam? Iya. Tapi bagus sih tempatnya. Itu apa Mbak? Lobang Belok itu seperti lobang yang ada airnya gitu. Sumber air? Iya. Oh, lalu apa lagi selain Lubang Belok? Selain Lubang Belok, itu tadi salah satunya view-nya. View-nya? Dekat kantor. Karsnya. Itu juga ada, kalau kita lihat di kejauhan ada burung enggang, coba jelasin Mbak. Iya. Nah, iya jadi alam kita di sini kan masih sangat terjaga dan masih sangat alami sekali. Kita dikelilingi hutan nih kampungnya. Ya, jadi seperti yang sekarang kita dengar burung enggang, nah itu sangat sering kita dengar di sini. Karena mereka habitatnya masih sangat terjaga. Iya, karena tidak diganggu dengan perusahaan maupun yang merusak alam. Kalau untuk sekarang ini, semoga masih tetap terjaga sih harapan kita. Amin. Untuk kedepannya. Kalau kita ke arah sana, ke mana itu Mbak? Kalau ke arah sana itu ke arah sungai. Ke arah sungai. Kita bisa jalan ke sana kan? Bisa. Oke, ayo sambil kita jalan. Ayo. Ya, kalau misalnya adat di sini gimana Mbak? Bisa sambil cerita. Adatnya di sini ya. Jadi di sini mayoritas sukunya itu suku Dayak Lebo.
Tapi ada beberapa suku yang sudah masuk di daerah kita, contohnya seperti pernikahan. Tapi mayoritasnya masih suku Dayak Lebo. Nah, kalau soal adat kita di sini, kita tuh punya satu tradisi setiap selesai panen padi. Kalau sekarang ini kan bulan Februari lagi musimnya memotong padi. Nah, nanti selesai panen padi itu kita membuat acara atau kegiatan ritual adat gitu setiap tahun satu kali. Nah, itu kegiatan namanya tuak. Ya, tuak. Jadi kegiatan ini tuh dilakukan seperti kita pengucapan syukur kepada leluhur kita yang telah memberikan panen berlimpah maupun hasil buah-buah di hutan, maupun seperti madu hasil hutannya. Terus biasanya kegiatan ritual adat ini itu dilaksanakan kadang sampai 10 hari. Jadi tamu-tamu itu sebelum kegiatan kita sudah mulai nyebar ini seperti pamfletnya lah untuk kegiatan acara tuak. Nah, itu tamu-tamu udah mulai datang nih kadang dari luar kan penasaran untuk melihat bagaimana tradisinya suku Dayak Lebo ini. Karena gini Mas, suku Dayak Lebo ini berbeda dari suku-suku Dayak yang lainnya. Cara kegiatan kita maupun ritual maupun tariannya itu berbeda. Kalau mungkin seperti yang kita sering lihat ya, ada di YouTube atau di mana mungkin teman-teman pernah lihat lah. Nah, itu tuh sudah biasa. Kalau kita ini berbeda. Nah, itu biasa kegiatannya itu sering dilaksanakan di Kampung Merabu. Jadi kita ini seperti kerja sama lah antara Kampung Mapulu dan Kampung Merabu untuk mensukseskan kegiatan acara adat tersebut. Ya. Kalau akulturasi budaya tadi kan ada beberapa suku lain selain Dayak Lebo yang masuk. Ya. Penerimaan masyarakat asli Dayak Lebo, terus mereka berbaur dalam masyarakat, gimana Mbak? Nah, kita nih suku Dayak Lebo itu kan kita sangat menerima suku dari luar, apapun sukunya, apapun agamanya, kita tuh sangat menerima karena kita sangat terbuka. Dalam artian ketika ada yang memang datang untuk baik-baik, mungkin seperti contohnya datang untuk meminang suku Dayak Lebo ini, kita sangat terima Mas. Karena kita suku Dayak Lebo ini sudah kebiasaan dari adat kita turun-temurun itu ya, kita lebih saling menghargai, apalagi untuk orang luar seperti itu. Oke teman-teman, kita sekarang lagi berada di Sungai Kimas. Sungainya mantap ya. Kalau misalkan kayak musim itu Mbak, ini musim penghujan, Ya. ini airnya tetap jernih. Kalau musim penghujan itu debit airnya pasti naik, kadang sampai ke situ. Tinggi ya? Ya, ke atas terus warnanya itu keruh. Keruh. Mungkin karena efek terkikisnya kan, Ya. permukaan tanah, sehingga airnya keruh. Jumlah airnya juga tinggi. Berarti ini nggak ada pasangnya kan? Surut terus, airnya Iya. Ngalir terus. ngalir terus. Biasa kita sebut Sungai Lesan, karena ngalirnya ini dari Panaan sampai Kimas, Merabu, Merapun. Oh, satu aliran. Satu aliran. Kalau habitat sungai ini gimana Pak? Kalau habitat sungainya itu banyak sih. Jenis ikannya kita bilang di sini tuh ikan sapan. Itu paling mantap itu. Paling enak lah di sini ikannya. Rekomendasi sekali. Biasanya orang mancing sini, orang dari luar mancing, datang Iya. mancing sering. Sering orang dari luar datang mancing ke sini, tertarik kan? Iya. Bagi yang hobi mancing, mungkin bisa rekomendasi di sini. Kalau kayak Arum Jeram gitu, rekomendasi nggak ini sungainya kira-kira? Kalau Kalau dari debit airnya dilihat seperti ini, cocok nggak untuk Arum Jeram gitu kan? Kan Iya. ada beberapa ini kan, ada beberapa kampung yang dilewati. kalau untuk airnya sih cocok. Cuman permasalahannya kan ini kan kadang itu biasa seperti ada kayu-kayu.
Mungkin Masih itu perlu tajam. untuk dibersihkan, Oh, dibersihkan dulu. kayu tajam. Ini berbatasan langsung dengan hutan ya, Mbak? Iya, hutan. Kalau hewan yang biasa hidup di sini apa, Mbak? Di ekosistemnya itu ya, Ya. banyak sih, seperti kancil, payau, babi hutan, orang hutan, monyet, dan banyak lagi jenis spesies yang lainnya. Jenis-jenis pohonnya juga banyak di sini, seperti meranti, ulin, kapur. Ada lagi beberapa lah. Burung Ya, jenis Biasanya burungnya enggang. Burung lebih apa tuh? enggang. Enggang. Terus gagak hitam. Ya, gagak hitam ada. Sering. Banyak Biasanya lagi sering sih dijumpai di jalan. Heeh. Jenis-jenisnya. Cuman untuk nama Latin ya kita nggak tahu. Iya. Kalau untuk nama Dayak ya mungkin kita taunya nyebut gitu. nama Dayaknya apa aja, Mbak? Kalau nama Dayaknya, kalau jenis burung itu Coba airnya. burung bubut kita bilang itu, yang minyaknya bisa diambil untuk ngobati orang patah-patah tulang itu. Oh, Ya, burung apa namanya? bubut. Kita sebut di sini burung bubut sih namanya. Bentuknya seperti apa, Mbak? Bentuknya itu warnanya hitam, ada keputihannya juga sedikit warna putihnya. Burungnya tidak terlalu besar sih. Kita sekarang ini lagi berada di Sungai Kampung Mapulu, dan di sini biasa orang-orang menyebutnya Kampung Kimas. Nah, Kampung Mapulu ini merupakan kampung yang baru relokasi. Dan kerennya lagi ya teman-teman, Kampung Mapulu ini merupakan kampung pertama di Kabupaten Berau yang memiliki master plan yang secara ini apa Penataan ruang. ya, secara penataan ruang itu sangat tertata. Tidak seperti kampung-kampung yang ada ya di Kabupaten Berau ini. Jadi kita di sini nih pokoknya penataan ruangnya itu sangat rapi. Ini Mapulu ini kan dia berbatasan langsung dengan hutan ya, Mbak? Ya, Mapulu berbatasan langsung dengan hutan, lalu di mana master plan itu disusun. Artinya tentunya juga memperhatikan keseimbangan ekosistem, lingkungan gitu-gitu dan lain sebagainya gimana? nah awal mulanya pertama itu dari ini ya, tim pejuang sigap juga awal-awal. Nah, jadi perintisan pertama kali masuk ke Kampung Kimas, di situ teman-teman sudah didampingi dengan tim yang memang ahlinya di pemetaan. Nah, jadi di situ Kampung Kimas ini mulailah dibuatkan titik pemetaannya dari luasan lokasi maupun titik-titik perumahan masyarakat maupun fasilitas kantor seperti fasilitas umumnya seperti lapangan, gedung serbaguna, masjid, gereja, dan jalan umum. Di situ tuh udah tertata rapi. Perumahan warga sama kantor kampung dibangun tahun berapa? Perumahan warga dengan kantor kampung itu dibangun tahun 2022. Tahun 2022. Iya, Sekarang masih tahap pengerjaan. masih. Kalau sekarang sih kantor kepala kampungnya kan sudah selesai. Pokoknya yang tahap penyelesaian sekarang ini tuh perumahan sehat yang ukuran 3x6. Ditargetkan kemarin sudah dapat berapa, terus targetnya sampai dapat berapa lagi? Ya, kalau kemarin kan dapatnya sekitar 13. Nah, untuk tahun ini diprogramkan sekitar 26 rumah. Jadi total nanti ada 39 rumah terbangun ya? Iya, 39 rumah terbangun beserta fasilitas pekarangan. iya, fasilitas perkarangan. Kira-kira pemanfaatan pekarangannya nanti seperti apa, Mbak? Pemanfaatan pekarangannya seperti penanaman kakao, itu sudah direncanakan. Karena kan pekarangannya ini cukup luas, antara perumahan tetangga dan tetangga sebelah ini cukup luas. Bibit dari pemerintah kampung ya? Ya, bibit nanti diprogramkan. Berarti sudah dapat rumah, dapat pekarangan, dapat bibit gitu Ya, dapat bibit. Oke. Mbak, ini kan
kita sekarang lagi di Kampung Mapulu yang berbatasan langsung dengan hutan. Kira-kira kalau di sekitar sini itu hewan apa atau apa flora dan fauna lah, hewan dan tumbuhan apa yang kira-kira Iya. banyak dan banyak di sini tapi tidak banyak ditemui di wilayah lain di Indonesia gitu. Oh, contohnya itu orang hutan ya, kalau untuk faunanya. Soalnya kan setiap daerah tidak memiliki fauna ini. Di Kalimantan ya salah satunya kita di kampung sini ada. Lalu apa lagi, Mbak? Seperti kancil, mungkin biasa-biasa kita dengar cerita ya, di sini memang ada kancil. Bahasa Dayaknya biasa sering kita sebut pelanduk. Heeh. Lalu apa lagi? Payau, Ayau, mm-mm. sapi hutan. Ya sapi hutan, hampir mirip dengan sapi hutan. Oke. Lalu apa lagi? Monyet, Monyet, ya, burung enggang, burung enggang, ya. burung bubut. Saya tidak tahu nama itunya latinnya ya, taunya nama suku Dayak di sini saja itu. Kalau untuk floranya itu pernah sih Mas ditemuin apa sih bunga bangkai ya? Bunga bangkai. Ah, Ada juga di sini. Ya? Pernah ditemuin. Ada salah satu masyarakat Kampung Mapulu itu masih punya fotonya dan sempat berselfie. Sempat ditemukan. Cuman kita tidak ngerti ini apakah ada jenisnya atau bagaimana, kita juga belum tahu kan. Karena umurnya juga pendek ya. bunga Iya, bangkai ya. umurnya pendek. Lalu kalau untuk tanaman kehutanan atau tanaman keras gitu yang banyak ditemui di sini apa, Mbak? Seperti ulin, Ulin, bengkirai, kapur, nah, dan beberapa lagi jenis kayu. Cuman yang lebih kuat kan 3 jenis ini. 3 jenis itu ya. Ya, Oke, itu menjadi rumah bagi fauna-fauna yang tadi disebutkan ya, menjadi iya. Menjadi habitat habitat. alaminya lah. Ya, menjadi habitat mereka. Ya, jadi itu Mas, harapan kita ya semoga tetap terjaga ekosistemnya, sehingga fauna-faunanya maupun flora ini kan yang menjadi ciri khas kita tersendiri di pedalaman itu tidak akan punah. Nah, di banyak tempat kan ini, Mbak, keterancaman lingkungan, Ya, hutan rusak dan lain sebagainya itu kan karena memang banyak disebabkan atau apa ya, di beberapa contoh tempat lain itu disebabkan karena investasi perusahaan masuk, ya. itu yang pertama, ataupun yang kedua mungkin aktivitas ekonomi warga yang kira-kira mengarah ke hutan. Nah, kira-kira kalau di Kampung Mapulu ini kondisinya seperti apa, Mbak? Kalau kondisinya untuk sekarang sih di Kampung Mapulu ini masih sangat terjaga ya. Belum ada istilahnya perusahaan atau apa yang untuk investasi datang ke kampung kita ini. Karena sesuai wilayah kita juga mempunyai batasan. Karena kan wilayah Kampung Mapulu ini pemberian dari Kampung Panaan. Jadi tidak semerta-merta sekeliling ini wilayahnya Kampung Mapulu. Ya. Mungkin masih minim lah untuk hal-hal investasi masuk ke Kampung Mapulu. Oh, berarti Mapulu ini dulunya geografisnya wilayah Panaan, lalu dari Merabu yang Kampung Mapulu lama itu direlokasi ke wilayah yang sebagian wilayah Panaan yang diberikan untuk Mapulu itu tadi. Kalau berbicara sesuai geografinya kan, dulu itu Kampung Mapulu ini berada di daerah Kutim masuknya. Di daerah bebatuan lah. Pokoknya kalau dijangkau sangat jauh. Seperti pemerintahan dulu kan, ketika dijangkau itu mereka paling jauh lah. Jadi agak susah. Nah, jadi pemerintah punya inisiatif untuk merelokasi mereka pada saat itu. Ya, berpindahlah mereka ke Kampung Merabu, mendapatkan lokasi diberi oleh Kampung Merabu ini. Karena kan kita masih serumpun, satu suku, jadi kita di situ memberi lokasi untuk mereka. Nah, setelah beberapa tahun, berapa puluh tahun mungkin yang sudah lewat-lewat ya Mas ya, Mapulu ini relokasi lagi ke daerah Kampung Panaan, diberikan lokasi, iya yang sekarang ini, Oke. diberikan lokasi oleh kampung tetangga kita, Kampung Panaan.
Nah, Berarti kalau secara demografi berapa penduduk dan berapa kakak Mbak Mapulu ini? kalau kakaknya sih sekitar 32, penduduknya sekitar 100-an lah itu Mas. 150 nggak nyampe, Nggak nyampe, nggak sampai 150. Nah, ya. apa namanya, wilayahnya berapa hektar Mapulu? Untuk wilayah yang sekarang, Ya, nah itu dia Mas. belum ini ya. Iya, Oke, oke. kemarin itu kan ada, cuman ya Ya, saya lupa lah itu. ya, ya. Heeh. Mbak, ini kita di pinggir sungai ini. Heeh. Ini habitat apa ya, ikan jenis apa ini yang banyak ditemukan di sungai ini? Kalau lebih banyak ditemukan itu jenis ikan salap sih. Ikan salep, bentuknya Bentuknya daerah insangnya ini kan, biasanya itu merah. Kebanyakan warna putih. Ekornya juga agak berwarna merah. oke. Ukuran yang biasa ditemukan segede apa Mbak? Ukurannya paling gede itu yang saya pernah temu itu sekitar 10 cm lah. 10 cm. Heeh, Oke. yang paling gedenya. Tapi rata-rata ukuran 2 jari ya? Iya, Rata-rata ukuran 2 jari ada segini, ada. Oh, ada segini. Ada. Oh, oke. Tapi yang paling gede itu pernah memang. Iya, iya. Gede itu, Yang lain selain ikan salep, ikan apa lagi? ikan sapan. Ikan sapan bentuknya seperti apa? Nah, kalau ikan sapan ini bentuknya lebih besar, terus lebih sedikit terlihat gemuk. Sisiknya pun berwarna seperti merah-merah, gimana ya, kayak coklat gitulah. Oke, Ah. ikan sapan ya. Ya, ikan sapan. sama- Lebih enak sih, Oke. ikan sapan. Gedenya seberapa biasanya yang ditemukan? Kalau gedenya ya itu sekitar ikan salap tadi. Oh, Yang gedenya bes- segitu-segitu lah ya. Karena memang kebanyakan ikan sapan ini kan gede-gede daripada ikan salap. Hmm, Ya. Gedenya yang biasanya sesendal, Ada sesendal, sesendal ya. ya, seukuran sendal. Iya, iya, iya. Sendal dewasa itulah ada. Oh. Lalu Mbak, apa namanya, di sini potensi wisatanya apa ini yang bisa kira-kira ke depan bisa, atau ada bayangan di pemerintah kampung untuk dikembangkan, atau misalnya belum arah ke wisata? Iya. Kalau potensi wisata yang kita lihat sekarang sih, salah satunya tadi ya, view-nya, gunung itu tadi kan, view-nya Apa namanya, lupa saya. Buntung, Gunung Buntung. Itu kan kars. Kars ini kan menampung air. Jadi perlu kelestariannya itu perlu dijaga. Ya salah satunya air yang sekarang ini mengalirnya dari kars. Ibaratnya tandon air seperti itu. Selain Gunung Buntung, Ada lobang belok. lubang belok itu seperti apa? Lobang belok itu seperti, kan lobang ini kita biasa sering bilang lobang orang Dayak. Kalau orang kota biasa lubang. Danau kecil gitu. Danau kecil. Oh, Danau kecil, ada airnya jernih. di sekitarnya view-nya View-nya tumbuh-tumbuhan, flora, ada juga fauna, seperti itu. ya. Dan ini apa, udaranya di sini seger banget ya emang. Iya, segar. Ya, karena saya ngerokok aja jadi nggak seger. Oksigennya juga segar lah pokoknya di sini. Iya, 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 iya. Oke, kalau misalnya budaya atau adat warga di sini gitu gimana Mbak? Budaya. Kalau budayanya ya yaitu setiap selesai panen padi. Nah, itu kegiatannya 1 tahun sekali. Itu apa ya, acara resmi untuk memperingati panen padi gitu ya? Ya, acara Masyarakat apa Mbak? masyarakat Dayak Lebo. Dayak Lebo. Jadi tradisinya itu setiap tahun. Dayak-dayak lain pun sama setiap tahun. Cuman yang membedakan itu ya tradisi di dalamnya ini. Dari tarian maupun ritualnya itu berbeda. Suku Dayak Lebo ini memang berbeda sendiri, Mas. Dari suku-suku Dayak yang lainnya mungkin yang biasa sering kita lihat di YouTube atau di mana itu kan
berbeda. Dia itu pesta panen padi itu berapa lama? Biasa itu sampai 2 minggu. 2 minggu. Iya, Oke, 2 minggu ya. sampai 2 minggu. Kadang sampai 1 bulan maupun 3 bulan ada. Tapi itu benar-benar dilakukan sama yang memang mengerti dengan adat. Seperti kakek saya dulu ya, itu tuh disebut belian biasanya. Belian itu ibaratnya orang yang mempunyai ilmu, yang paham tradisinya, adat istiadatnya. Jadi benar-benar ada pantangannya, tidak boleh sembarangan. Pantangannya contohnya apa coba? Contohnya mungkin kayak belian kan, ketika dia mengadakan ritual dia tidak bisa memakan daging. Nah itu pantangannya. Selain itu, Terus tariannya pun perempuan tidak boleh mengikuti tariannya, dikhususkan untuk laki-laki. Seperti itu. tapi nonton boleh. Nonton boleh. Oke. Terus irama musiknya pun kan pakai gong tuh, pakai gong. Irama musiknya pun tidak boleh salah. Kalau salah bisa-bisa yang beliannya ini bisa pingsan. Mm-mm. Soalnya ibaratnya sudah berkaitan dengan roh leluhurnya. Mbak, bicara soal komposisi suku di Mapulu ini kira-kira gimana, Mbak? Suku apa saja yang ada di Kompo- sini? Komposisinya memang yang lebih mayoritas suku Dayak. Suku Bugis ada, suku Batak ada, Jawa ada. Heeh. Tapi minoritas ya. Iya minoritas. Mereka gimana, Mbak, penerimaan masyarakat Dayak Lebo ini terhadap pendatang gitu? Penerimaan suku Dayak Lebo itu ya sangat terbuka sih Mas. Ketika ada pendatang yang datang dengan niat baik, ya kita pun menyambut dengan niat baik kan. Jadi memang kebanyakan sih ketika datang ke tempat kita pasti nyaman. Oh iya. Dan ketika berjodoh pun ya mereka akan mendapatkan jodoh orang kampung. Seperti yang sekarang ini kan. Ada suku Bugis, Dayak, Batak maupun Jawa gitu. Banyak yang nikah sama orang sini Iya. gitu ya. Terus menetap di sini. Ya, kenyamanan juga Oh, karena tidak neko-neko kan. Perempuan Dayaknya itu maksudnya gitu Mas. iya, 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 Pokoknya nyaman lah iya, iya. kalau masuk di daerah kita. Di tempat Dayak-Dayak yang lain pun begitu, bukan cuma suku Dayak Lebo. Oke. Mm-mm. Oke, Mbak, penutup, Mbak, kira-kira dari obrolan kita tadi, mimpi Mapulu ke depan ini seperti apa, Mbak? Mimpi Mapulu ke depan sekarang ini sih kita bermimpi Kampung Mapulu ini secepatnya terrealisasi apa yang sudah menjadi program-program kita di pemerintahan maupun di masyarakat. Apa saja itu? Ya, contohnya seperti perumahan cepat terrealisasi, jalan. Karena kita lihat sendiri kan bagaimana jalan ketika hujan sangat sulit sekali untuk ditempuh masuk ke Mapulu ini. Tetapi kan masyarakat di sini sudah terbiasa. Nah, terus akses air bersih. Terus PLTS. Yang penting juga itu Mas, sekolahan terpenting untuk pendidikan anak-anak di Kampung Mapulu ini. Karena lokasinya jauh ya, Iya, lokasi dengan pendidikan itu ya juga masih jauh. sangat jauh. Oke, baik, Mbak Lena, terima kasih atas waktunya. Menarik sekali, Mbak Lena, pejuang sigap sejahtera dari Kampung Mapulu.